فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sekarang kita masuk pada bab idza ijtama'a jami'ul warithina fi mas'alah. Nah, apabila semua ahli waris yang telah kita murajaah tadi, baik ahli waris dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Laki-laki totalnya ada 15 ahli waris, kemudian perempuan ada 9 ahli waris, sehingga keseluruhannya ada berapa? 9 tambah 15, 24 ahli waris, 24 jenis. Tapi jarang, namanya orang meninggal semua 24 jenis ini ada semua, sangat jarang. Cuman taruhlah apa? Semua ada. Siapa yang dapat? Bukan berarti semua dapat, enggak. Ya, ketika berkumpul semua, ini yang dapat cuma sebagian. Kenapa? Karena nanti ada yang namanya ahli waris yang mahjub, ahli waris yang terhijabi, terhalangi untuk dapat warisan. Kenapa? Karena ada ahli waris yang lebih kuat. Nah, ini yang kita bahas sekarang untuk tergambar, ya kawan, agar kita ketika menyelesaikan suatu kasus langsung bisa apa? Selama ahli waris ini ada, berarti nggak usah tanya yang lain. Gitu. Baik, sekarang an-nau'ul awal, jenis yang pertama. Ya, judul babnya apa tadi? Idza ijtama'a jami'ul warithina fi mas'alah, apabila terkumpul keseluruhan ahli waris dalam suatu kasus permasalahan. An-nau'ul awal, jenis yang pertama, idza ijtama'a fi mas'alatin jami'ul warathah min adz-dzukuri faqat. Jika terkumpul pada suatu kasus permasalahan semua ahli waris dari kalangan laki-laki saja. Baik, berarti berapa? Berapa ahli waris semuanya? 15. Mulai dari apa? Ibnun sampai mu'tik semuanya ada. Wis ngumpul semuanya minta warisan taruhlah. Nah, terus siapa yang kamu kasih warisan ini? Kalau kalian diperintahkan untuk membaginya. Baik. Fa innahu la yarithu minhum illa salasatun faqat. Nih. Dari 15 kalau ngumpul semua tidak mewarisi ya dari mereka-mereka ini kecuali 3 golongan saja. Siapa mereka? Wahum al-ibn. Mereka itu adalah yang pertama anak laki-laki. Yang kedua al-ab, bapak, awil jad atau apa? Kakek. Nah, bapak atau kakek. Kemudian yang ketiga az-zauj, suami. Baik. Di mana nama zauj kemudian ab atau jad ini mereka dapatkan dari apa? Dari bagian waris, kemudian sisanya untuk ibn, untuk anak laki-laki. An-nau'u tsani, jenis yang kedua, idza ijtama'a fi mas'alatin jami'ul warithat minan nisa'i faqat. Jika terkumpul pada suatu kasus permasalahan keseluruhan ahli waris dari kalangan wanita saja. Berarti berapa jenis ahli waris ini dari kalangan wanita? Indahnya Iqbal 9. Semuanya ngumpul. Maka siapa yang dapat warisan? Fala yarithu minhunna siwa khamsun. Tidak mewarisi dari mereka ini kecuali apa? 5. Kecuali 5 saja. Wahuna, dan mereka itu zaujah, istri. Ya, istri mesti dapat, teman. Dalam semua kasus pembagian waris, kalau istri ada maka istri mesti dapat. Demikian pula kalau yang meninggal wanita, ada suami, mesti suami dapat. Semua pembagian waris, nah, dia akan dapat. Kemudian al-bintu, ya, anak perempuan.
Dan ini juga pada setiap kasus pembagian waris mesti anak dapat. Ya, anak mesti dapat, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Baik. Kemudian kalau ini semuanya perempuan saja, yang dapat tadi istri, anak perempuan, bintul ibn, yaitu apa? Anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari jalur anak laki-lakinya, ya kan? Kemudian yang keempat al-um, ibu. Kemudian yang kelima asy-syaqiqah. Ketika diungkapkan asy-syaqiqah yang dimaksud siapa? Ukhtun syaqiqah, ya. Ini singkatan, ya, asy-syaqiqah maksudnya apa? Al-ukhtu asy-syaqiqah. Saudari perempuan seibu sebapak. Baik. Ini kalau yang ngumpul semuanya adalah apa? Ahli waris perempuan. Misalnya tidak ada ahli waris laki-laki belas, ya sudah tidak ada yang tersisa dari kalangan laki-laki, semuanya cuman yang tersisa hanya ahli waris perempuan, maka 5 golongan ini yang dapat. Baik. Kemudian an-naw'u tsalis, jenis yang ketiga, idza ijtama'a jami'ul warithina minar rijali wan nisa. Sekarang kalau semua ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan semuanya ada, ramai. Satu orang meninggal, ahli warisnya ngumpul berapa? 24 golongan, semuanya lengkap ada. Baik. Semuanya menunggu dapat jatah warisan. Maka siapa yang dapat? Fala yarithu minhum siwa khamsah. Ya, dari 24 yang dapat warisan cuma 5, yang lainnya apa? Gigit jari. Nah, tidak akan mewarisi dari 24 golongan itu kecuali 5 saja. Wahum, mereka ini adalah yang pertama ahadu zaujain, salah satu dari apa? 2 pasangan suami istri. Maksudnya apa? Kalau yang meninggal suami berarti yang dapat istri. Kalau yang meninggal si istri berarti yang mewarisi suaminya. Kemudian yang kedua al-bintu. Nah, anak perempuan. Yang ketiga al-ibn. Itu siapa? Anak laki-laki. Kemudian yang keempat al-ab, ayah, dan yang kelima al-um, ibu. Mudahnya kalau kita perhatikan ikhwan, ini susunan keluarga lengkap ini. Ya kan? Susunan keluarga lengkap, yaitu pasangan, kemudian putri, ya anak perempuan, anak laki-laki, kemudian kedua orang tuanya masih hidup. Nah, kapan saja kawan kita bertanya ahli waris kok 5 orang ini ada, sudah tidak perlu tanya yang lain. Paham? Makanya ketika ada kasus antum disodori suatu permasalahan warisan, baik, ketika dia mengatakan berapa warisan, baik, seorang yang meninggal anaknya 5 misalnya, laki-laki 2, perempuan 3. Baik. Ketika dapat pertanyaan ini, apakah antum langsung menetapkan, oh berarti dibagi berapa? Lidzakari mithlu hadzal unthayain, berarti laki-lakinya berapa? 2 kali 2 4 tambah 3 7, hartanya dibagi 7, kemudian yang laki-laki kasih 2 bagian. Boleh tidak seperti ini langsung? Harus tanya, tasabbut. Nah, baik, istrinya masih hidup enggak? Atau dia punya istri lain enggak? Kemudian orang tuanya ada yang masih hidup enggak? Maksudnya apa? Ibu dari si mayit atau bapak dari si mayit, tanyakan itu. Nah, kalau tidak ada baru diwarisi oleh apa? Anak perempuan dan anak laki-laki. Baik. Kenapa? Karena dengan keberadaan anak laki-laki ini menjadikan apa? Warisan bisa habis dibagi. Warisan bisa habis dibagi sehingga tidak perlu mencari asabah yang lain.
Kemudian juga perlu kalau ada bertanya tentang ahli waris dari kalangan wanita yang lain yang memang dapat jatah pewarisan. Tapi intinya kalau berkumpul semua ahli waris maka cukup menanyakan 5 ini. 5 ini yang dapat. Pasangan, anak, kemudian orang tua. Baik, sekarang babu taqsimil warathah min haitsul jihad. Bab berkaitan dengan pembagian ahli waris dari sisi arah-arahnya. Ya, setelah kita tahu tadi jenis ahli waris secara global, makanya butuh ngapal. Kalian ingin memahami, kalau tidak ngapal, nah akan ketinggalan semuanya. Cuma sekedar lewat. Dihafal ahli waris itu mudah. Kalau dihafal mudah. Kita konsentrasi saja pada pelajaran tadi ketika temannya ditanya, insya Allah sudah hafal juga 15 sama 9 tadi. Nah dari 15 dan 9 tadi, kalau kita bagi dari sisi arahnya, jihadnya, nah itu bagaimana? Qala yang qasimul waratha ila khamsi jihadin. Ahli waris itu terbagi menjadi 5 arah. Ya, kalau dari sisi arahnya, arah ke atas, ke bawah, ke samping, taib, kemudian pasangan dan wala. Taib, sekarang yang pertama al-far'u al-warith. Al-far'u al-warith maksudnya apa? Far' yang mewarisi, yaitu berarti anak keturunan. Ya, al-far'u al-warith, yaitu jalur anak keturunan yang mewarisi. Yaitu siapa mereka? Ibn, anak laki-laki, al-bintu, anak perempuan, ibnul ibn, siapa? Cucu, jadi anak laki-laki, ya cucu laki-laki dan anak laki-laki. Kemudian bintul ibn, berarti cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Dari sini kita ketahui kalau cucu laki-laki dari jalur anak perempuan tidak dapat warisan. Sama-sama cucu ini. Ya, tapi kalau itu cucu dari anak perempuan, maka apa? Tidak dapat. Kemudian wa in nazalu, walaupun mereka sampai ke bawah turun. Ya, misalnya apa? Bintu al-ibn, ibn. Yang penting jalurnya apa? Laki-laki, paham? Taib atau ibnu, ibn. Terus ke bawah. Seandainya nama ini kok lama, kadang kan ada warisan misalnya tanah atau apa, tidak dibagi-bagi sampai pada meninggal berapa generasi baru mikir setelah sampai di cucu ke berapa. Nah ini ruwet. Ya kan harus diruntut. Makanya demikian ya butuh untuk saling tarodi, untuk saling mengikhlaskan dalam artian ridha dengan jalan sulh. Kenapa? Karena sulit kadang untuk meruntut. Al-aslul waris. Sekarang asul waris maksudnya apa? Asal dari apa? Dari orang yang mewarisi. Ya. Asal dari orang yang akan mewariskan hartanya, berarti asal dari si mayit ini ya kan. Kalau tadi far, anak keturunan si mayit. Sekarang asalnya dari mana dia ada di dunia ini, asalnya yaitu siapa? Orang tua ke atas. Maka asal waris yaitu al-ab, bapak, kemudian al-jad, kakek, terus ke atas. Kemudian al-um, kemudian al-jaddah, nenek, wa in alau, walaupun naik ke atas sampai berapa 6 tingkatan. Tapi biasanya dalam pembagian waris cuma 1 tingkatan saja biasanya juga sudah apa? Sudah tidak ada. Misalnya kakek, setelah kakek misalnya buyut itu jarang, nah masih hidup. Kemudian al-hawashi minal warathah. Nah, hawashi yaitu yang ada di samping, yaitu dari apa? Dari saudara, paman, keponakan-keponakan, atau
sepupu-sepupu. Baik. Makanya di sini al-hawashi yaitu al-ukhuwah atau al-ikhwah. Al-ikhwah ini harusnya kasrahnya di bawah kok. Al-ikhwah. Hamzahnya ditulis di bawah. Saudara-saudara. Wa abnaul ikhwah, dan anak-anak dari saudara-saudara. Ma'ada ibnal akhi li'um, selain anak dari saudara seibu. Kenapa? Karena nanti ada hukum. Taib, anak dari saudara seibu. Dapat enggak anak dari saudara seibu li'um? Ibnul akh li'um. Ada dalam ahli waris tidak? Tidak masuk dalam ahli waris ibnul akh li'um, maka dikecualikan dari saudara. Maksudnya ikhwah ini mencakup semua. Ikhwah ini mencakup siapa? Akhun, ukhtun, baik syaqiq atau li'ab atau li'um, dikecualikan ibnul akh li'um. Kenapa? Karena kalau ibnul akh syaqiq ada enggak ibnul akh syaqiq? Ibnul akh syaqiq ahli waris bukan? Ya, ahli waris. Kemudian ibnul akh li'ab ahli waris. Kemudian taib ukhtun syaqiqah waris. Kemudian ukhtun li'ab ahli waris. Ukhtun li'um ukhtun li'um, dicek. Nah, ada khilaf kalian, ada yang bilang ahli waris, ada yang tidak. Ahli waris bukan? Ahli waris, bahaya, jangan dikasih Mas. Ahli waris. Yang tidak cuman apa? Ibnu li'um. Nah, kalau ibnul akh li'um tidak dapat, apalagi apa? Bintul akh li'um juga nggak akan dapat. Kemudian al-umumah, semua jenis paman-paman, baik itu am syaqiq atau am li'ab. Adal am li'um, kecuali paman dari apa? Dari jalur paman li'um. Maksudnya al-am li'um apa kemarin? Al-am li'um indak ya Khadir. Al-am li'um, paman, bukan paman dari ibu. Ini harus diperhatikan kemarin. Inilah buktinya kalau tidak nyambung kemarin, ya sekarang nggak akan nyambung. Ini bahasa apa ini? Males lah pelajaran, tidak mudeng. Kenapa? Karena terputus, ya kan? Terputus. Ini istilah kalau kita kemarin lewat, ya tidak akan mudeng. Makanya diingat-ingat istilah ini. Apa amlium? Kita masih berkenalan tok ini. Baru paman berarti saudara. Saudara apa? Ayah semama. Ya boleh pakai bahasa kalian, semama. Baik. Saudara laki-laki dari ayah cuman seibu saja, ya kan? Semama. Baik. Baik. Jadi ayah punya saudara seibu, itulah am li'um. Kemudian abnaul umumah, semua anak-anak dari paman-paman. Berarti siapa mereka ini? Saudara-saudara sepupu. Ma'ada ibnul am li'um, kecuali anak dari paman apa? Seibu. Maksudnya paman seibu tadi. Siapa? Saudara ayah yang seibu saja, ya kan? Ya, ini gambarkan nih. Di belakang ini terlalu kecil, ini di diagram di cover belakang kita. Taib. Ini sebenarnya ringkasan dari apa? Dari pembahasan mawarith, asalnya besar ini, kemudian saya minta untuk dicetak di
halaman di cover belakang biar bisa diambil faedah, tapi harus baca pakai kaca pembesar. Kecil banget ternyata hasilnya. Nah, tapi faedah. Kalau ada yang pengen baca ya jadi baca. Kemudian jihadun nikah, dari arah pernikahan sekarang. Dari arah pernikahan wahuma zauj wa zaujah, suami dan istri. Mungkin enggak dalam suatu kasus, ya, dalam suatu kasus kematian berkumpul suami dan istri dalam satu kasus. Suami dapat jatah, istri dapat jatah. Mungkin enggak? Hah? Mungkin enggak, Ali? Hah? Dalam suatu kasus kita menyelesaikan kasus pembagian waris, di situ istri, kemudian juga sekaligus suami. Bisa enggak? Hah? Bisa? Hah? Enggak bisa. Enggak akan mungkin ada kasus kalau kemudian kita menyelesaikan di situ ada istri sekaligus ada suami. Enggak ada. Kenapa? Karena yang meninggal ini kita berbicara istri itu bagi yang meninggal, suami bagi yang meninggal. Berarti kalau itu ada istri mesti yang meninggal suami. Ketika ada suami mesti yang meninggal istri. Jadi jangan dikira istri dan suami itu berarti ayah ibu, enggak. Kalau ayah maksudnya ayah dari si mayit. Paham? Makanya caranya kawan untuk bisa paham ketika ada kasus kita posisikan sebagai mayitnya, ya, yang meninggal aku, kemudian ahli warisnya ini, berarti oh istri. Nah, kalau yang meninggal perempuan berarti ya, saya mungkin ibaratkan perempuan, dirinya ikat perempuan, berarti ahli warisnya mesti kalau suaminya itu ya ada suami. Makanya tidak mungkin dalam kasus penyelesaian waris kalau di situ ada suami sekaligus itu. Yang mati siapa? Ya kan? Enggak ada yang mati. Baik. Kemudian jihadul wala. Dari sisi wala maka itu ada dua, yaitu mu'tik yang membebaskan budak laki-laki, wal mu'tikah yaitu seorang wanita membebaskan budak. Baik, ini cuma ringkasan dari apa? Dari 24 ahli waris, teman. Kalau mau dibagi-bagi berdasarkan arahnya, arah ke bawah yaitu anak keturunan, arah ke atas yaitu dari jalur asal kita muncul ke dunia ini dengan perantara siapa, kemudian yang ke samping yaitu ada saudara, ada paman-paman, ada apa? Saudara-saudara sepupu. Kemudian ahli waris dari arah pernikahan itu pasangan masing-masing, salah satu dari apa? Suami atau istri. Yang ada cuman dalam kasus menjadi salah satunya. Dan itu dalam menyelesaikan itu mereka ditempatkan yang paling atas, teman. Kenapa? Karena mereka mesti dapat warisan. Nah, kalau yang meninggal suami mesti yang paling atas kita menyelesaikan, ditulis dalam urutan berarti apa? Yang meninggal suami berarti paling atas zaujah. Kalau yang meninggal istri berarti yang paling atas zauj. Pakai jim misalnya, ya kan? Rumusnya kemarin apa kalau zauj? Nah, pakai jim. Kemudian jihadul wala ini jarang sekali ada. Taib. Ini masih kita berkaitan dengan jenis-jenis ahli waris. Kemudian kasus tadi, kasus secara umum diingat-ingat, teman. Nah, kalau terkumpul semua ahli waris yang mewarisi cuma 5 tok, semua ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya ada, berarti yang mewarisi cuma 5. Taib, pasangan, anak, kemudian apa? Orang tua. Itu intinya. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, ya kan? Anak laki-laki, anak perempuan, kemudian apa? Kedua orang tua. Kemudian kalau yang berkumpul ya semuanya ahli waris, yang ada cuman semuanya ahli waris laki-laki, berarti yang dapat cuman 3. Siapa itu? Anak laki-laki, kemudian ayah,
atau kakek, kemudian siapa? Suami. Nah, suami bagusnya diletakkan di paling atas. Nah, suami, kemudian anak laki-laki, kemudian orang tua, yaitu bapak. Kalau yang berkumpul semuanya perempuan, semua ahli waris perempuan yang 9 berkumpul, berarti yang dapat istri, kemudian apa? Anak perempuan, kemudian bintul ibn, cucu dari anak laki-laki, ya kan, bintul ibn. Maka sekarang mungkin nanti istilahnya sudah apa? Tidak perlu diterjemahkan lagi ya, bintul ibn. Kemudian dan syaqiqah, maksudnya atau ukht di sini, ukhtun, al-ukhtu syaqiqah. Taib. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza insyaallah. Kemudian akhwan, sebagai persiapan antum yang belum menguasai cara menghitung pecahan, mulai belajar ya, cara menghitung pecahan. Taib, karena apa? Dalam pelajaran ke depan kita sudah ada namanya gambaran untuk pecahan-pecahan hitungan. Taib, ada pembilang, ada penyebut, dalam bahasa Arab namanya al-bastu wal maqam. Taib. Nah, barakallahu fikum. Dan juga yang penting dalam masalah ini adalah bagaimana bisa menentukan KPK. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari suatu bilangan. Taib. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.